Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman nih kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Ibu Irma Suryani membungkam orang-orang yang selama ini memfitnah, memframing jahat Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Utamanya mungkin terkait dengan kasus ijazah palsu yang selama ini selalu digoreng oleh gerombolan pembenci. Sampai-sampai Ibu Irma mengatakan bahwa Roy Suryo ini apakah dia bermoral? Bagaimana dengan kasus Panci yang selama ini menjadi obrolan netizen? Dan apakah Roy Suryo benar-benar merupakan seorang ahli telematika? Padahal disiplin ilmunya itu bukan ahli telematika, teman-teman. Pantaskah dia disebut ahli telematika? Waduh, sudah lama kita tidak mendengarkan petuah-petuah dan juga kritikan-kritikan Ibu Irma kepada gerombolan pembenci, teman-teman ya. Waduh, kangen juga dengan Ibu Irma. Nah, selain itu, kita menunggu nih kabar dari Egy Sujana yang konon kabarnya juga sudah ditahan, teman-teman. Gimana nasib dia sekarang ya? Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Menurut saya basi loh ya. Masalah ini udah basi, Bar. Betul. KPU, Bawaslu, mulai dari ketika beliau mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur, sampai ke presiden sudah menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan verifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, selama 9 tahun PDIP juga, saya juga kan, Akbar juga sama-sama kita kan di TKN ya. Itu semuanya satu suara menyatakan bahwa ijazahnya asli. Betul. Bahkan kita pasang badan untuk itu. Oh, waktu itu belum ada isunya bahkan sebenarnya. Saya tahu persis itu. TKN tahun berapa ya? 2019. Oh, Anies juga kan 2014 bagian dari Pak Jokowi dan pasang badan untuk ijazah Pak Jokowi. Oh ya, ya 2019. Iya, oke. Jadi menurut saya receh banget gitu loh masalah ini kalau untuk masih terus dibicarakan gitu. Sementara Perang Dunia Ketiga mau kita masih lihat mau mulai nih ya. Habis bahan ya kan. Kok kita masih berkutat di situ gitu. Bahkan saya ingin mengatakan gini, ya kalau memang itu palsu misalnya, kayak palsu katanya. Menurut Roy Suryo. Roy Suryo mau ngapain? Iya, makanya itu pertanyaannya, mau ngapain? Oke. Ya kan? Kalau mau bicara soal moral misalnya misalnya ada oknum-oknum yang bicara soal moral ya, termasuk Roy Suryo lah, mohon maaf ya. Misalnya ini bukan sekedar apa namanya hukum asli atau apapun begitu, soal moral misalnya. Memang Roy Suryo juga punya moral. Ketika misalnya nih ya, masyarakat bilang Panci mana Panci gitu. Panci mana Panci ya kan, Dewa Panci. Kan ini kan juga menjadi masalah, Akbar. Kan nggak bisa gitu juga kali gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya ingin sampaikan begini. Saya pernah ketemu Pak Jokowi karena saya mantan juru bicaranya, dan saya pernah tanya soal ini. Saya bilang, Pak, kenapa sih Bapak nggak jawab ini gitu? Kenapa Bapak nggak laporkan balik ya semua orang yang menghujat Bapak? Beliau bilang, Bu Irma, semasih mereka hanya sekedar mengatakan saya jokodok, mengatakan saya anak PKI dan lain sebagainya, saya nggak peduli, saya kerja aja untuk rakyat. Tetapi ketika mereka sudah menyentuh tubuh saya, menyakiti anak saya dengan secara fisik, atau istri saya secara fisik, atau rumah saya lah dilemparin batu misalnya begitu, saya pasti akan bertindak secara hukum. Wow. Itu disampaikan beliau ke saya. Gitu. Saya nggak ngerti sebesar apa kesabaran itu gitu loh. Dan itu yang mau ditiru Prabowo, tapi Pak Prabowo kan nggak mampu untuk bisa sesabar itu gitu. Nah, dia jawab seperti itu. Nah, soal asli atau palsu kan institusi sebesar UGM sudah menjawab. Betul. KPU sudah menjawab. Terus apa lagi? Nah, masalahnya nih Bu ya, gerombolan pembenci ini tidak mau tahu penjelasan siapapun itu. Dia nggak percaya penjelasan UGM, nggak percaya penjelasan KPU, nggak percaya penjelasan yang lain-lain. Dia hanya mau lihat ijazah Pak Jokowi.
Dan menurut saya ya, kalau dia sudah lihat ijazah Pak Jokowi, terus difoto, nah nanti dicari lagi kesalahannya, dicari lagi celah-celahnya buat menyerang Pak Jokowi. Dan itu terus terputar-putar. Karena orang-orang ini nggak punya kerjaan. Yang mau dicari apa sebenarnya? Coba tampilkan videonya. Gitu. Pak Jokowi itu kan presiden, orang nomor 1 loh. Ya. Kemudian dia sudah menyerahkan, sama kayak kita Bar, waktu kita mau jadi caleg, kita kan menyerahkan ijazah yang sudah dilegalisir. Ijazah terakhir. Sama sama beliau. Beliau mengatakan itu ke saya. Terus apa lagi? Ngapain saya harus lihat-liatin gitu loh? Kayaknya kok saya nggak mau juga kemudian diperintah-perintah mereka untuk membuktikan mereka, itu. Ya kan? Ya yang harus membuktikan itu yang mendalilkan kata dia. Yeah. Yang harus membuktikan itu adalah KPU, Bawaslu, UGM, dia bilang. Kenapa harus saya? Terus saya sudah melaksanakan hak saya, tugas saya, kewajiban saya kepada institusi yang berwenang untuk itu, gitu loh Bar. Karena menurut saya kalau saya jadi dia juga nggak mau diperintah-perintah begitu, karena nggak benar juga. Iya. Nah, satu yang ingin saya sampaikan satu lagi Bar. Contoh kayak misalnya Pak Roy Suryo nih ya, yang mengatakan bahwa sebagai seorang pakar telematika misalnya, dia melihat huruf dan lain sebagainya, yang mohon maaf gitu, dia boleh mengatakan bahwa dia ahli, tapi siapa juga yang boleh juga mengatakan bahwa dia bukan ahli? Karena ahli secara disiplin ilmu dia tidak punya keahlian untuk disebut pakar telematika. Kan seperti itu. Tapi saya nggak tahu kenapa beliau terus menerus ini ya ikut-ikutan untuk di dalam hal-hal yang berkaitan dengan telematika. Nggak ada kerjaan lagi Bu. Kalau kemudian masyarakat, saya juga punya TikTok kebetulan banyak sekali ya. Ini saya punya follower juga banyak gitu ya, yang mempertanyakan ngapain sih dia kok kayaknya ribut banget, bising banget sih soal ijazah Pak Jokowi ini gitu. Itu juga menjadi pertanyaan masyarakat terhadap beliau. Dan kalau masyarakat kemudian mengatakan kepada beliau juga bahwa dia adalah ahli telematika palsu misalnya, kan juga dia nggak boleh ribut juga gitu. Nah, jadi menurut saya Bar, hari ini yang harus kita bicarakan di meja Akbar Faisal Unsensor ini, bagaimana Indonesia ini ke depan ya, di krisis ekonomi global yang sangat mengkhawatirkan ini bisa menuju Indonesia emas. Ya menurut saya kalau kita bicara rakyat ya, rakyat Indonesia ini kan hampir 300 juta. Ya. Kalau misalnya yang mempertanyakan itu hanya 1-2%, menurut saya relevan nggak sih? Sebenarnya nggak 1-2% sih Bu. Ya kayaknya sih cuma nggak sampai 200 orang kali. Paling cuma 80 orang. Untuk diperdebatkan. Sementara yang lain percaya bahwa ijazah itu asli misalnya. Betul. Seperti itu. Nah, kan, untuk apa juga kita bicara itu? Tapi saya juga ingin mengatakan bahwa masyarakat punya hak. Yang sekarang ini demo, yang sekarang ini menuntut juga silakan saja. Toh mereka juga punya hak. Pak Jokowi juga punya hak jawab. Saya pernah tanya begini Bar. Terus terang saya pernah kira-kira 2 bulan lalu lah ya, saya ketemu sama Pak Jokowi. Karena saya mampir ke Solo, ketika itu saya lagi ada acara di Solo. Saya pengen lihat karena ada orang yang mengatakan bahwa seolah-olah yang datang ke sana itu kan seperti didramatisir. Oh, settingan. Ya, seolah-olah ada penggiringan gitu ya, di settingan gitu. Bu, saya pengen lihat, Bang. Saya diam-diam pertamanya datang, saya lihat. Ternyata enggak. Memang saya ngobrol dengan mereka itu. Yang datang ke sana ya? Iya. Datang ke sana saya ngobrol. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari dari Kalimantan, ada yang bahkan ada yang dari Madiun, dari segala macam. Gitu. Mau datang mau foto. Nah, kemudian saya mampir karena saya udah sampai di sana, saya ngomong sama asistennya, saya boleh nggak kira-kira ya ketemu Pak Jokowi gitu. Asistennya. Nah, kemudian saya tunggu, ternyata boleh. Gitu. Oh, Mbak Irma, silakan Mbak. Ini Bapak mumpung ada waktu, saya datang. Nah, saya juga tanya juga soal Gibran loh, ini Ferdinand. Saya bilang, ini menurut Bapak bagaimana pendapat Bapak terkait masalah misalnya lapor Pak kemarin itu? Saya tanya gitu. Terus Pak Jokowi jawab, saya itu sudah
menyerahkan Gibran itu kepada Indonesia, menyerahkan Gibran itu kepada Pak Prabowo, kepada partai-partai politik untuk dibina. Saya bahkan mengatakan kepada Gibran, ojo kemajon. Apa maksudnya? Jangan maju. Ojo kemajon. Ya, kamu itu hanya di belakang. Oh, berarti mungkin maksudnya jangan mendahului pemimpin ya kan, jangan mendahului bos. Nah, dalam artian sini Pak Prabowo, teman-teman ya. Pak Prabowo. Jadi kamu itu hanya orang yang menjalankan perintah Pak Prabowo. Kalau orang Jawa bilang ojo kemajon. Ojo itu disampaikan beliau ya kepada saya loh. Tapi dia bilang begitu. Bagi saya, ketika anak saya diminta, ya kan, diminta sekali dia berkali-kali ngomong itu. Dan saya ya monggo, karena dia juga udah dewasa. Tinggal bagaimana masyarakat menyikapi itu, gitu. Oke. Tadi Ferdinand menghubungkan seperti ini. Ini belum apa-apa, ini tampaknya ada tujuannya nih, politik lah segala macam. Kenapa sih kita harus memaksa Jokowi untuk menerima, menanggapi orang-orang yang sekarang yang dianggap Pak Ferdinand marah. Itu yang saya maksud tadi. Kenapa? Enggak perlu juga kalau menurut saya. Gini Karma coba. Ya. Enggak juga loh ya. Gini, maksud saya gini, itu tadi yang saya maksud karena bahwa tidak merusak bangsa ini, tidak merusak ekonomi bangsa ini, tidak merusak semua sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Ya, makanya tadi kan saya sudah keluarkan bahkan sejak awal saya mengatakan tapi gini. Nggak bisa dipaksa kalau Pak Jokowi ini dipaksa untuk palsu kenapa? Harus jawab. Kalau ternyata asli terus mau bikin apa? Sebenarnya kesimpulannya itu. Tapi lagi-lagi kita belajar bagaimana bernarasi di ruang publik kita menyangkut dengan situasi yang tadi mengatakan receh. Bisa lah kita gunakan seperti itu. Tapi pada posisi Pak Jokowi tidak sesederhana itu. Dia seorang tokoh, 10 tahun jadi presiden gak gampang itu. Kalau menurut saya pribadi ya, saya bilang sederhana. Ini bukan satu hal besar. Tidak menyebabkan sendi-sendi ekonomi bangsa ini runtuh, tidak menyebabkan moralitas bangsa ini menjadi hancur karena itu. Iya benar. Apa masalahnya? Setuju itu. Dan ketika misalnya mereka pun melakukan demonstrasi, kemudian terus-menerus misalnya ingin berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi, itu hak mereka juga. Dan kita harus menghargai itu karena mereka juga punya hak. Konstitusi di negara ini. Oke. Coba kita bayangkan Kakak Irma. Kenapa sampai ini tidak sederhana? Dan itu ada dampaknya bagi orang lain. Kalau kemudian ternyata dinyatakan bahwa ini adalah asli, efeknya besar kan bagi dia. Dan itu pasti efek politiknya kepada keluarganya dalam hal ini Gibran. Betul. Maka pada titik itu maka tidak menjadi sederhana. Ada publik di dalamnya dan dapat keuntungan. Bisa saja Gibran jadi presiden. Bisa juga sebaliknya, Pak. Pula ya kan. Sekarang malah terjadi. Ya makanya saya bilang ketika Akbar bilang ada keuntungan, tapi juga bisa juga itu ada kerugian. Sekarang sudah rugi bagi Pak Jokowi di mata kita. Betul. Tapi kan kita tidak tahu dia. Itulah alasannya kenapa tidak dibuka saja. Kalau menurut saya di mata Akbar mungkin atau di mata Ferdinand mungkin rugi. Tapi kalau di mata kami, saya pribadi, dia nggak rugi apa-apa. Berarti Kakak Irma setuju bahwa sebenarnya ini adalah salah satu pola permainan kekuasaan Pak Jokowi. Setuju nggak? Sangat bisa. Saya kira nggak juga. Nggak juga seperti itu. Menurut saya, kalau tadi Ferdinand bilang ada banyak yang mungkin tersakiti ketika beliau menjadi presiden selama 2 periode, saya setuju. Bar. Dan kalau mereka kemudian melakukan pembalasan, kata seperti Ferdinand bilang balas dendam dan lain segala macam, sakit hati, manusia ya kan? mana sih yang nggak punya perasaan seperti itu? Saya juga bisa memahami itu, ya toh. Dan kita nggak bisa juga melarang itu. Saya ini tokoh buruh yang tahu persis bahwa demonstrasi itu dilindungi oleh undang-undang dan boleh. Demokrasi di kita kan juga masih belum sempurna. Karena demokrasi kita kan tidak menafikan hukum dan keadilan. Betul. Ya kan? Nah, itu yang selalu saya gugat gitu. Maka kemudian saya bilang kalau soal ini memang mau diteruskan, ada baiknya memang Pak Jokowi melakukan ini, menjawab ini dengan langkah hukum. Dan sudah dilakukan sekarang. Ya sudah. Oke. Selesai. Nah teman-teman, itulah tadi video yang sangat luar biasa, penjelasan yang sangat komplit dari Uni Irma Suryani terkait dengan isu-isu yang selama ini mungkin sedang ramai diperbincangkan terkait Pak Jokowi ya. Utamanya ijazah palsu,
settingan yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi dan juga persoalan Gibran sebagai wakil presiden. Dan saya pikir ya ini sangat luar biasa. Uni Irma menjelaskan bahwa isu-isu jasa palsu ini isu receh yang tidak sepantasnya diramaikan gitu. Utamanya ya dengan hadirnya Roy Suryo yang seolah-olah menjadi pakar lah, menjadi ahli lah dan segala macam. Padahal disiplin ilmunya tidak di sana, teman-teman. Dan tadi Uni Irma Suryani menyinggung panci-panci Roy Suryo. Waduh, dewa panci. Apakah sudah... Ya adalah, biarkanlah panci itu menjadi kenangan seumur hidup Roy Suryo, teman-teman ya. Dan apa kabarnya Egy Sujana ya? Katanya sudah ditahan ya. Tapi hari ini belum ada berita juga kalau Egy Sujana nasibnya seperti apa, teman-teman. Kita masih menunggu nih. Dan juga tadi Uni Irma langsung menyaksikan sendiri bagaimana orang yang antri, orang yang datang ke rumah Pak Jokowi minta foto, ingin bersalaman, ingin silaturahmi, dan itu tidak ada settingan sama sekali. Dan terkait Gibran, ternyata ya Pak Jokowi sudah menyampaikan mungkin ini ya pesan pamungkas ataupun petuah pamungkas kepada Gibran. Ojo apa tadi namanya ya? Aduh, bahasa Jawa lagi teman-teman, agak susah ngomongnya. Ojo, aduh. Tapi yang artinya jangan sampai mendahului pemimpin kamu gitu. Maksudnya jangan sampai bertindak melebihi Pak Prabowo karena ya bosnya kan dalam tanda kutip ya bosnya kan Pak Prabowo, presidennya Pak Prabowo. Jadi harus ikut perintah dari Pak Prabowo. Waduh, ini sangat luar biasa Pak Jokowi ya. Dan saya meng-highlight tadi bagaimana Pak Jokowi tidak akan sebenarnya ya tidak akan memperkarakan apapun walaupun beliau difitnah, dicaci maki dan segala macam. Ya, tapi ya sepertinya fitnahan ini harus segera diselesaikan. Makanya Pak Jokowi ingin menempuh jalur hukum, teman-teman, biar semuanya clear. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.